Ya, lanjut kita ke obat amarah ya. Jadi obat amarah yang meluap-luap terlampiaskan ya adalah dengan dipadukan antara ilmu dan amal. Yang pertama dengan cara memikirkan keutamaan menahan amarah ya, memaafkan, sabar dan menahan diri, lalu mengharapkan pahala ya itu. Karenanya dengan menahan amarah itu apa pahalanya? Ajrun azim tuh ya. Ya dengan ajrun azim diantaranya ya. Wal ya'fu wal yasfahu tuh ya. Memaafkan dan apa? Lapang dada tuh ya. Ala tuhibbuna ayyakfirallahu kan gitu. Diingatkan ya. Ingatlah bahwa Allah itu apa? Maha pengampun ya gitu. Lahum ya, ayyakfirullahu lahum ya. Itu ya. Allah itu Maha pengampun tuh. Diampuni itu. Tuh luar biasa. Ingat akan manfaat dari menahan amarah itu ya. Kedua, senantiasa menakut-nakuti dirinya dengan azab Allah, yaitu dengan dia mengatakan kekuasaan Allah terhadapku lebih besar daripada kekuasaanku atas orang ini. Nah itu ya. Kan bisa jadi ketika amarah itu sudah terlampiaskan, sudah meluap-luap, Allah berkuasa atas dia, bisa jadi mengazab atau bagaimana ya gitu, memberikan akibat yang tentunya bukan akibat yang enteng ya, akibat yang berat ya. Ini ya. Yang ketiga, mengingatkan dirinya dari akibat pemusuhan, menyiksa dan keinginan musuh untuk melawannya, berusaha untuk menghancurkan tujuannya dan menampakkan kegembiraan atas musibah-musibah yang menimpanya. Ya. Jadi ya pastinya dengan amarah itu ada pemusuhan, ada penyiksaan dan juga ada keinginan untuk melawan tuh ya. Sehingga hancur gitu ya. Kebaikan-kebaikan itu ya. Tentunya ini akibat-akibat demikian yang membuat seorang itu pikir lagi untuk melampiaskan amarahnya ya. Karena apa? Akibatnya itu bukan di dunia saja. Di mana Pak? Di akhirat tuh ya, di akhirat. Coba. Orang kalau sudah punya masalah, dia ada punya masalah. Terus menerus masalahnya gitu ya, dia betul tuh ya, dia istilahnya itu tidak mau menampakkan diri ya karena masalah itu ya. Pundung lah gitu kalau bahasa kita ya. Apakah itu akan selesai dengan pundung gitu ya? Nanti diurus di akhirat, Pak. Diurus tuh di akhirat nanti. Sekecil apapun kesalahan itu, sekecil apapun permusuhan, masalah dengan orang lain itu diurus. Ya, makanya ini Islam itu mendorong ya, innamal mu'minuna ikhwah tuh ya, gitu. Dan selama dia itu masih sholat, masih zakat, dikatakan dalam surah At-Taubah apa? Fa ikhwanukum fid din. Ya. Jadi kalau punya masalah segeralah islah ya. Meminta maaf ya. Atau segeralah introspeksi diri ya, introspeksi diri ya, barangkali punya kesalahan apa gitu ya.
yang dengan itu dia berbuat lagi kepada orang yang salahnya atau orang yang dijadikan korban tuh ya, dia berbuat baik tuh ya. Jangan sampai ada timbul lagi ketika datang diungkit-ungkit lagi masalah itu, diungkit lagi dan terus menerus gitu ya. Nah itu, karena itu nanti akan diurus di akhirat. Ngeri itu. Jangankan di akhirat pula, ketika seharusnya misalnya di dunia seorang hamba itu diampuni, akan tetapi ada permusuhan dengan saudaranya, dia tidak diampuni. Ngeri itu. Ya, itu kadang bisa jadi ya, masalah sedikit saja mungkin bisa jadi penyebab azab kubur. Nah, ini harus hati-hati nih ya. Yang keempat, memikirkan tentang kejelekan wajahnya ketika dia marah dan mengingat wajah orang lain ketika marah, dan memikir jeleknya marah itu sendiri pada dirinya ya. Tuh gimana kalau raut wajah orang yang marah tuh ya. Serem tuh ya. Serem ya, hanya nih tuh ngeri kalau ya wajah yang serem. Nah ya udah, kita jangan jadi pemarah gitu ya gitu. Kelima, memikirkan alasan yang mendorongnya menyiksa orang lain dan mencegahnya dari tidak menahan ya, tidak menahan marah itu ya. Dan hal itu harus ya. Jadi pikirkan alasan, coba terus pikir berapa kali kita untuk marah, sehingga yang alasan itu sebenarnya ingin mencegah kita menahan marah, tapi ya kita harus pikir lagi terus ya, sampai ya beberapa kali sehingga amarah itu tidak terjadi gitu ya. Nah itu emang harus dengan pemikiran yang matang gitu ya. Dan yang keenam, mengetahui bahwa marah itu siogianya karena ketakjuban atas terjadinya sesuatu ya. Itu sesuai ada maksud Allah tentunya, tapi bukan sesuai dengan maksud dia sendiri ya. Karena kalau dia tidak menyadari bahwa ya setiap hal ada hikmahnya, ada maksud Allah, ada ya ketetapan Allah di situ. Kalau dia nggak sadar akan itu, ya dia luapkan amarah. Nah itu ya. Baik, itu tentang obat amarah. Ya gimana? Amarah itu terkadang disebabkan oleh diri kita, ya itu bisa jadi juga gitu ya. Dan itu ada sebuah hadis supaya kita menolong orang yang zalim, di antaranya supaya kita cegah juga dia berbuat zalim itu. Itu di antaranya ya. Iya, makanya terkadang emang susah itu ya. Sulit ya kita memprediksi demikian. Tapi ya kita ketika menghadapi sesuatu hal itu gitu ya, kita jangan ikut bodoh juga gitu ya. Jangan ikut bodoh juga. Kalau dia misalnya berbuat yang tidak baik dengan amarahnya, kita jangan ikut-ikutan juga gitu ya. Jangan ikut-ikutan juga marah, ya itu malah perpanjang masalah ya gitu. Ya akhirnya nggak beres. Kita harus dengan hati yang sabar, hati yang lapang, kasih nasihat, bisa jadikan nanti mereda. Nah, itu. Ya, tapi emang itu secara psikologis ada ya, harus senantiasa
kuatkan ilmu lah gitu. Kalau kita komunikasi dengan baik gitu ya, senantiasa mengingatkan gitu ya, insya Allah tuh ya, tuh mudah-mudahan tidak terjadi tuh ya. Ya, dan kamera rada aib. Tadi ya jatuh ya. Nah itu ya bisa dipahami ya.